Di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai rotasi titik maupun komposisi rotasi dengan tipe soal yang berbeda. Nanti kita akan membahas beberapa soal ya. Soal yang pertama, titik B dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 2,1 menghasilkan titik B aksen 5,4. Yang ditanyakan adalah koordinat titik B. Nah, di sini kan ada pusat, kemudian pusatnya kan berarti di sini M sama N-nya ya. Di sini M, N, kemudian sini alfanya. Nah, ini itu adalah X aksen dan Y aksennya. Berarti sebenarnya untuk mencari X aksen Y aksennya kan kita gunakan rumus cos alpha min sin alpha, dan cos alpha. Kemudian dikalikan dengan XY-nya. Nah, yang membedakan di sini ada keterangan alfanya atau sudutnya itu diputar searah dengan jarum jam. Nah, di kelas 10 kalian sudah pernah belajar ya yang ada namanya sudut positif dan sudut negatif. Kalau misalkan kita ilustrasikan nih, ini kan kuadran. Sebentar. Misalkan ini koordinat kartesius, kemudian sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, yang namanya sudut kan berputar ke atas sini ya. Kalau berputarnya ke sini, dia kan arahnya itu berlawanan arah jarum jam, sehingga dia sudutnya positif. Kalau misalkan dia sudutnya berputarnya searah dengan jarum jam, berarti kan ke bawah nih, dia namanya sudut negatif. Atau bisa juga kalau misalkan dia 90 derajat searah dengan jarum jam, ini kan misalkan di sini 0 derajat. Kalau dia berputar 90 derajat searah jarum jam, berarti kan berputarnya ke sini nih. Nah, di sini akan ketemu titik sini. Dan di sini dia sudutnya adalah 270 derajat. Berarti sudut 90 derajat yang berputar searah jarum jam itu nilainya sama dengan sudut 270 derajat. Atau bisa juga ditulis dengan, karena di sini sudutnya sudut negatif, bisa juga ditulis dengan sudut negatif 90 derajat. Silakan kalian lebih mudah menghitung 270 derajat atau negatif 90 derajat. Kalau di sini saya akan menggunakan yang sudut 270 derajat ya. Jadi kita masukkan yang sudah diketahui, X aksennya berarti sini 5, kemudian 4, sama dengan cosnya, karena berputar searah jarum jam, saya ganti jadi 270 derajat, min sin 270 derajat, kemudian sin 270 derajat, cos 270 derajat, kemudian dikalikan dengan XY, karena yang kita cari adalah titik koordinat asalnya. Berarti sini 5, 4. Oh, ini bukan hanya XY ya, maaf. Karena di sini ada titik pusatnya. Titik pusatnya berarti sini X min M, Y min M, kemudian plus MM. Berarti sini X min M-nya sudah ada 2, kemudian Y min N-nya 1, plus 2, 1, seperti ini ya, sama dengan cos 270 derajat, berarti sama saja dengan cos 90, berarti 0, min sin 270 derajat, berarti min 1, kemudian sini negatif 1, 0, kemudian sini X min 2, Y min 1, plus 2, 1. Silakan diingat-ingat lagi ya tentang nilai dari sudut-sudut istimewa. Berarti sini 5, 4. Ini kita kalikan berarti sini 0. Ini berarti hasilnya Y min 1. Kalau ini min X min 2. Ingat yang dikalikan min 1 itu adalah X min 2 nya. Jadi jangan lupa menggunakan kurung. Plus 2, 1. Oke, kita kerjakan yang atas dulu, persamaan yang atas.
berarti 5 sama dengan Y min 1 plus 2. Berarti 5 sama dengan Y min 1 plus 2 plus 1. Berarti Y nya sama dengan 5 dikurangi 1, sehingga menghasilkan 4. Kemudian yang kedua, 4 sama dengan, ini berarti kita kalikan pelangi ya, negatif min X plus 2 plus 1. Berarti 4 sama dengan min X plus 3. Berarti min X sama dengan 4 kurangi 3. Min X sama dengan ini hasilnya 1. Ini berarti dia hasilnya 1 berarti X nya sama dengan negatif 1. Maka bisa disimpulkan bahwa koordinat titik B yang dicari, V nya koordinatnya adalah negatif 1,4. Ini contoh soal yang pertama. Masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini diketahui titik C nya 4,-5 yang dirotasikan sejauh negatif 90 derajat terhadap titik pusat P, menghasilkan titik C aksennya negatif 6,-7. Yang ditanyakan adalah koordinat titik pusat P. Oke, untuk penyelesaiannya berarti kan kita sudah punya bayangan dan titik koordinat awal ya. Di sini cos negatif 90 derajat min sin 90 derajat sin min ya, kemudian sin min 90 derajat, terakhir cos min 90 derajat, kemudian dikalikan X min M Y min N ditambahkan dengan MN. Nah, X aksennya berarti bayangannya di sini sudah diketahui hasilnya adalah negatif 6 dan negatif 7. Nah, untuk sudut negatif 90 derajat, ini kan sudut negatif 90 derajat itu sama halnya kita cari nilai dari 270 derajat ya. Nanti sini 0, kemudian sini 1, min 1, 0. X min M nya, berarti X nya itu adalah titik awalnya 4. Min M, karena yang dicari titik pusatnya berarti M nya belum kita ketahui ya. Di sini 4 min M, Y nya berarti min 5 min N ditambahkan dengan MN. Oke, berarti sini min 6 min 7 sama dengan, ini dikalikan berarti ini min 5 min M, yang bawah berarti min 4 min M, kemudian ditambahkan dengan MN. Oke, kita selesaikan dulu yang persamaan yang pertama. Berarti min 6 sama dengan, oh ini M ya, maaf, min 5 min M plus M. Oh ini M, ini seharusnya benar M tadi, maaf. Ini M, berarti sini M ya. Berarti kita ketemu persamaan min 6 sama dengan, misalkan ini kita pindahkan boleh M min 5M, itu persamaan. Kemudian persamaan yang kedua yang min 7 sama dengan, ini kita kalikan pelangi ya, min 4 plus M, kemudian ditambahkan dengan N. Oh maaf, ini bukan min 5 min N, tapi min 5 min N. Maaf. Berarti di sini harusnya M min N min 5 atau M min N sama dengan, min 5 nya pindah ke sana ya, jadi min 6 plus 5, sehingga M min N sama dengan negatif 1. Nah ini berarti M plus N sama dengan negatif 7 plus 4, berarti M plus N sama dengan negatif 3. Nah kita punya persamaan 1 dan persamaan 2 yang sama-sama memiliki variabel, berarti bisa kita eliminasi. Nanti sini M min N sama dengan min 1, kemudian M
plus N sama dengan min 3. Misal kita kurangkan untuk menghilangkan N-nya. Di sini min 2N sama dengan 2, sehingga N-nya sama dengan negatif 1. Nah, sudah ketemu negatif 1, berarti bisa kita cari M plus min 1 sama dengan min 3. Berarti M-nya sama dengan min 3 plus 1. M-nya sama dengan hasilnya negatif 2. Oke, itu berarti karena M-nya negatif 2 dan N-nya negatif 1, berarti bisa kita simpulkan bahwa pusat titik P-nya itu adalah negatif 2, negatif 1. Masuk contoh soal yang ketiga. Di sini yang ditanyakan adalah hasil rotasi titik B negatif 1, negatif 2 sejauh 150 derajat dilanjutkan sejauh negatif 60 derajat terhadap titik pusat 3, negatif 1. Nah, ini berarti dia komposisi rotasi ya. Boleh kalian cari dulu untuk A plus B-nya, karena dia kan pusatnya sama. A-nya kan berarti 150 derajat ditambah negatif 60 derajat. Berarti artinya sini 90 derajat. Berarti untuk mencari X double aksen dan Y double aksennya sama dengan cos alpha plus beta, berarti sini cos 90 derajat min sin 90 derajat, kemudian sini cos tapi sin ya, jadi sini sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan X min M, berarti X nya titik asalnya min 1 min M, titik pusatnya 3, kemudian min 2 min sininya min 1 ya, kemudian ditambahkan dengan 3 negatif 1. Oke, cos 90 derajat berarti sini 0 min 1 1 0, kemudian dikalikan, ini kita jumlahkan berarti sini negatif 4 min 2 plus 1 berarti sini min 1 tambah 3 negatif 1. Oke, ini kita kalikan berarti sini 0, kemudian sini 1, sini negatif 4 ya, ditambah 3 negatif 1. Oke, dijumlahkan berarti hasilnya 4 sama negatif 5. Artinya hasil rotasinya dari titik B sejauh 150 derajat dilanjutkan sejauh negatif 60 derajat terhadap titik pusat 3, negatif 1 menghasilkan titik B double aksen yaitu 4, negatif 5. Oke, itu 3 contoh dari soal yang tipenya lain untuk rotasi titik maupun komposisi rotasi. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke, terima kasih.